Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 125, yang pakai kitab berapa itu? Berapa? 67. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atoi. Itu ya. Mata fatahalaka, ketika Allah membukakan untukmu kalau istifham kalimat tanya baru ngartinya kapan begitu. Kalau lagi kalimat begini mah artinya dirubah Mas Arif. Kapan-kapan begitu. Ketika Allah membukakan untukmu babal fahmi, pintu pemahaman, fil man'i, tentang tidak diberikannya apa yang kamu inginkan, adal man'u ainal atoi, maka akan berbalik tidak diberikannya apa yang kamu inginkan, ainal atoi, menjadi sebuah pemberian. Udah tuh. Paham udah kan ya, Mang Pudin ya? Hah? Ketika kita pengen sesuatu, kita minta sesuatu kepada Allah yang betul-betul kita pengenin, kemudian hal itu tidak diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah paham hakikatnya, itu bukannya Allah lagi nggak ngasih. Hakikatnya itulah pemberian sebenarnya dari Allah. Dengan tidak diberikan apa yang kita inginkan, itulah pemberian sebenarnya dari Allah. Begitu tuh.
Gimana, mau mantap? Udah itu. Lah, jadi anugerah-anugerah juga ini ya. apanya? Jadi nggak dikasih itu termasuk anugerah juga. Iya. Tidak diberikannya apa yang kita inginkan itu, itulah anugerah sebenarnya dari Allah. Itulah pemberian sebenarnya dari Allah. Mang Sarip kerjaannya narik, mintanya ya Allah pengen banget, narik kagak ngasoh-ngasoh, rame tarikannya. Tahu-tahu apa yang dipengenin nggak dikasih oleh Allah, itulah anugerah sebenarnya. Bisa jadi Allah pengen jaga kesehatan kita. Kalau narik mulu dari pagi sampai malam, ntar pinggangnya sakit. Begitu tuh. Kalau narik mulu dari pagi sampai malam, ntar bini di rumah karena kagak ada yang merhatiin jadi marah mulu gitu. Kalau narik mulu dari pagi sampai malam, anak di rumah nggak ada yang merhatiin, ujung-ujungnya pada bader gitu. Gitu Mas Arif. Lo kalau narik mulu dari pagi sampai malam, ntar sholat ketinggalan, ngaji ketinggalan. Udah mendingan segitu aja ya nariknya. Tuh sehari 3 kali, 4 kali gitu. Gitu. Tidak diberikannya apa yang kita inginkan, itulah anugerah sebenarnya dari Allah. Kalau kita sudah diberikan pemahaman terkait itu. Gitu Mas Arif. Bang Hoir kerjaannya ngangon sampi. Daya sampinya cukup atuh aja. Meskipun pengen 5, pengen 10. Kalau sampai lu 10 capek ngarit ntar gitu. Mana panas-panas, tadinya putih jadi geseng. Gitu. Tadinya sempet ngaji jadi kagak sempet ngaji. Sholat tadinya di mana-mana, di masjid, di musola, ini jadi dibulakan mulu kan gitu. Gitu tuh. Bang Yani punya bengkel, minta mau ya Allah kirimin pelanggan yang banyak, tahu-tahu kagak dikasih. Itulah anugerah sebenarnya dari Allah. Ntar kalau banyak pelanggan cemong mulu, kapan bersihnya begitu. Oli mulu, isik-isik oli, isik-isik oli. Gimana Ustaz? Ustaz Satiri begitu, pengen kayak orang-orang undangan nggak ngaso-ngaso. Apa Ustaz? Kadang-kadang kan kita pengennya begitu. Begitu kita punya kepengenan, kita mohon kepada Allah, pengennya apa yang kita inginkan itu langsung dikasih oleh Allah. Pengennya apa yang kita mau itu diberikan oleh Allah. Nafsu kita pengennya begitu. Padahal kita sendiri tahu bahwa Allah paling tahu apa yang terbaik buat diri kita. Kalau kita pengen sesuatu, kalau kita mau sesuatu, kita sendiri nggak tahu apa yang kita pengen itu baik atau enggak buat kita. Gitu. Makanya bisa jadi begitu apa yang kita minta kagak dikasih oleh Allah, ya karena menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Gitu. Makanya kalau kita sudah paham, sudah dibukakan pintu pemahaman, kenapa sih Allah enggak ngasih ini?
Bisa jadi Allah lagi nyiapin yang terbaik buat kita. Makanya berbalik jadinya. Meskipun yang kita pengenin nggak dikasih, kita tetap bersyukur. Karena kita tetap diberikan anugerah oleh Allah. Berupa apa? Tadi tuh dihindarkan dari keinginan-keinginan kita yang bisa jadi itu malah bikin kita sengsara nantinya. Yang bisa jadi itu bikin kita celaka nantinya. Gitu. Begitu Bang Pudin. Kecil kan biasanya kalau permintaan kan nggak ngerti. Ya emang kita pengen jadi bocah kecil mulu apa? Iya sih emang gitu. Ya kan tadi itu, karena Allah tahu yang terbaik buat kita, meskipun kita meredek, kita merengek, guling-gulingan minta, tetap aja gitu. Ditakut-takutin yang ada, jangan itu mah ntar sakit perut begitu. Pagi-pagi minta es kan guling-gulingan. Ya karena tadi, karena kita nggak tahu. Kita kan pengennya yang enak menurut kita aja. Bang Mak pengen kalau malam Sabtu, malam Minggu pasangannya banyak kan gitu. Itu kan kepengenan kita. Karena menurut kita kalau banyak pasangannya jadi nikmat. Jadi banyak keuntungannya. Jadi punya banyak duit. Tapi kata Allah belum tentu itu yang terbaik buat kita. Kan gitu. Begitu Bang Adi. Makanya bisa jadi apa yang kita minta karena itu berdasarkan kepengenan kita nggak dikasih oleh Allah. Kita pengen badan kita sehat walafiat, tahu-tahu dikasih sakit oleh Allah. Kan bisa jadi itu cara Allah biar bini kita jadi perhatian kan gitu. Tetangga tadinya nggak pernah main ke rumah kita, nggak pernah ngelongok, jadi datang ngelongok gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Cara Allah kita nggak tahu. Gitu. Kalau kita sudah paham ini, makanya nggak pakai ngeluh. Gitu. Ya doa aja, minta aja. Mau dikasih mau enggak, pokoknya semuanya itulah pilihan yang terbaik dari Allah. Begitu ujung-ujungnya jadinya. Gimana Bang Tony? Bang Tony kalau nasi uduknya pelanggannya sampai ratusan orang, ribuan orang, kagak sempet duduk, nggak sempet ngaso, gitu. Tangan pada kemper, keplek kan nganuin nasi gitu, nyendokin nasi, itu 1000 kali nyendokin nasi. Sengaja makanya tidak diberikan oleh Allah apa yang kita pengenin. Tujuannya apa? Ya mungkin karena itu bukan yang terbaik buat kita. Gitu. Lagi-lagi pilihan Allah lah yang terbaik buat kita. Gimana Pak Yusuf? Jadi kata hikmahnya mungkin apa yang kita dapatkan dan kita rasakan pada saat ini adalah yang terbaik dari Allah. Ya kudunya begitu, kita tanamin begitu. Emang kudu itu mah. Kudu. Ya, cuma kan kata Bang Pudin lagi-lagi emang susah. Pengennya mah kepengenan kita juga yang diturutin. Udah tuh. Jadi bukan berarti kita minta doa sama kiai, kita dikasih amalan sama kiai, ntar jadi malah ngatain kiai lagi. Bang Andi guru doanya kagak manjur, gini kan gitu. Lah emang gak coba itu. Dapat amalan dari guru, amalan kagak manjur ini. Gini kan kita baca udah sebulan 2 bulan kagak ada hasilnya pisan. Padahal bisa jadi memang tidak diberikan oleh Allah karena menurut Allah apa yang kita pengenin itu bukan yang terbaik buat kita. Gitu. Ya kayak kita aja dah, kita guru misalkan
pengen muridnya cepet paham semua, sekali ngejelasin langsung pada paham, kan apa sewot-sewot kagak paham-paham juga. Pengennya bukan cepet paham, kenapa nggak dikasih oleh Allah? Itu yang terbaik lah. Kalau bocah cepet pahamnya, berhenti ngajinya. Dan ntar begitu sekali ngaji pada paham, besok nggak ngaji lagi, siapa yang lu ajarin, kan begitu. Makanya dikasih dah jamaah yang pada susah pahamnya, kan begitu. Ya tadi tuh, bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Dikasih jamaah yang sedikit, ya bisa jadi kan itu terbaik buat kita. Taranya dikasih banyak juga belum muat tempatnya. Dikasih banyak belum jejeg kita buat ngasih makannya, udah segitu aja dulu. Kan begitu. Apa Bang Sarip? Bang Sarip pengen nambah anak lagi kan? Apa nambah emaknya? Bisa jadi kagak dikasih oleh Allah. Itu aja anak segitu kagak pada diperhatiin, udah segitu aja. Kan begitu jadinya. Lagi-lagi karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Yang tahu itu hanya Allah. Makanya kalaupun apa yang kita pengenin kemudian tidak diberikan oleh Allah, yakini bahwa ini yang terbaik. Dan inilah anugerah Allah yang sebenarnya. Udah tuh. Makanya meskipun kita sama-sama semua doanya Allahumma rzuqna rizqan halalan. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal yang banyak. Tetap enggak semuanya diberikan gitu. Meskipun doanya sama. Kenapa ya tadi? Karena bisa jadi buat yang satu mah dikasih kaya dia mah bisa ngarahinnya gitu. Enggak lupa sama yang ngasih. Kalau ini bangsanya kaya Bang Andi dikasih kaya dikit udah gitu. Lupa mulu. Desember yang ada bukan di majelis, ada di puncak lagi kan begitu. Lagi liburan ini. Untungnya kagak pada punya duit, jadi pada ngaji kan gitu. Apa Mak? Udah tuh, jelas, cukup. Udah jam 2, no? Dan lagi juga harus kita pahami ya, bahwa Allah memberikan anugerahnya itu bukan karena seseorang banyak ibadahnya atau sudah sangat dekatnya sama Allah, bukan. Itu harus kita pahami itu. Pokoknya Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun yang Allah mau. Bukan karena dia dekat kemudian pasti Allah kasih permintaannya, atau bukan karena dia jauh kemudian enggak dikasih permintaannya. Allah memberikan anugerahnya dan tidak memberikan itu kepada siapapun yang Allah mau. Pokoknya kalau menurut Allah itu tidak baik untuk orang yang minta, pasti nggak bakal dikasih. Meskipun dia deket banget sama Allah, tetap. Atau sebaliknya, emang menurut Allah itu yang terbaik buat orang yang minta, meskipun dia jauh dari Allah, pasti dikasih. Kalau emang menurut Allah itu yang terbaik buat dia. Gitu.
Makanya nggak harus bahwa orang itu kudu deket dulu sama Allah, doanya baru dikabul, permintaannya baru dikasih. Atau kalau orang yang jauh dari Allah pasti nggak bakal dikabul, nggak bakal dikasih. Belum tentu juga. Gitu. Nggak ngaruh itu, nggak ngaruh. Gitu. Makanya kita kan juga dianjurin tuh minta doa kepada siapapun. Karena kita nggak tahu melalui lidah siapa Allah memberikan apa yang kita inginkan. Gitu. Begitu mantap. Kadang-kadang kan kita ngerasanya begitu, soalnya kalau lagi rajin ibadah, lagi rajin wirid, doa pada khusyuk, yakin bakal dikabul. Giliran romannya ibadah lagi malas, zikir lagi awang, pengen doa gue rasanya malu. Padahal belum tentu. Karena tadi lagi-lagi Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan apapun yang menurut Allah itu terbaik. Bukan karena dia dekat atau jauh, bukan. Udah tuh. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal atoi. Ketika Allah membukakan untukmu pintu pemahaman dalam tentang hal yang tidak diberikan dari keinginanmu, maka tidak diberikannya apa yang kamu inginkan akan berbalik menjadi anugerah yang sebenarnya. Jadi begitu ya. Jelas semua? Paham? Belakang? Cukup? Sayati bayanu sayati bayanu hadza min kalamil muallifi rahimahullahu fi qawlihi mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu ila akhirih. Sayati bayanu hadza, akan datang penjelasan ini min kalamil muallifi, dari ucapan tuan pengarang, tuan penyusun kitab ini, rahimahullahu ta'ala, fi qaulihi, dalam ucapan hikmah beliau, mata a'toka ashhadaka birrahu. Mata a'toka, ketika Allah memberikan apa yang kamu minta, ashhadaka birrahu, maka Allah sedang memperlihatkan kepadamu kebaikannya. Ketika Allah memberikan apa yang kamu minta, ashhadaka birrahu, maka Allah sedang memperlihatkan kepadamu kebaikannya. Wa mata mana'aka, dan ketika Allah tidak memberikan yang kamu inginkan, ashhadaka qahrahu, maka Allah sedang memperlihatkan kepadamu kekuasaannya. Atau kalau mau diartikan keperkasaannya boleh.
kekuasaannya. Ila akhirihi, sampai akhirnya. Udah tuh jelas. Tadi balik lagi bahwa Allah punya hak prerogatif yang mutlak tentang anugerahnya. Anugerah Allah itu mau dikasih kepada siapapun itu terserah Allah, atau tidak diberikan kepada siapapun itu terserah Allah. Bukan karena kita banyak ibadahnya, atau bukan karena kita jauh darinya. Kalaupun Allah memberikan anugerahnya kepada kita, itu murni Allah ingin memperlihatkan kebaikannya. Murni itu. Bukan karena kita doanya khusyuk, bukan karena kita habis zikir banyak, bukan. Tapi murni karena kebaikan, sifat maha baiknya Allah. Jadi nggak melulu orang yang soleh itu doanya pasti akan selalu diberikan, keinginannya akan selalu diberikan, dan juga nggak melulu orang yang daglog, orang yang badar, keinginannya tidak akan diberikan, nggak melulu seperti itu. Pokoknya terserah Allah aja, Allah mau ngasih ya silahkan. Emang Allah maha baik, nggak dikasih pun ya emang Allah maha kuasa. Begitu. Apa Pak Yusuf? Ya, itulah kalau kita belajar tauhid ini Tuhan yang nyata gitu. Apa sih Tuhan yang nyata? Jangankan keinginan Allah, jangankan yang maha kuasa, kita maksain kepengenan kita biar dicairkan, biar diberikan. Orang kita maksain bini kita aja susah. Abang mantap. Bininya lagi ngambek, tengkurep aja, susah itu gulinginnya. Apalagi kita mau maksain kepengenan kita kepada Allah, pengennya. Susah. Makanya udah serahkan aja. Kita berdoa ya sekedar berdoa, minta ya sekedar minta. Tapi mau diberikan atau enggak, ya itu mah lagi-lagi terserah Allah. Kalau diberikan, ya memang Allah maha baik. Enggak diberikan pun Allah maha kuasa. Gitu. Tapi tugas kita yang penting ngajuin aja. Doa mah doa aja. Minta aja. Hah? Iya, bikin proposal sebanyak-banyaknya bikin aja. Gitu. Mau entar dari proposal yang kita ajukan itu cair atau enggak, itu buat urusan belakangan. Itu harus diyakini tuh. Lagi-lagi Allah punya hak mutlak terkait anugerahnya. Mau dikasih mau enggak itu terserah Allah. Apalagi tadi Allah maha tahu mana yang terbaik buat kita. Kalau kemudian apa yang kita minta enggak dikasih, ya memang menurut Allah itu bukan yang terbaik buat kita berarti. Gitu aja gampangnya. Mata a'toka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka kohrohu. Gitu Bang. Perasaan saya udah ziarah ke makam Buya 40 kali berturut-turut. Tiap ziarah minta saya cuma itu doang. Kaya. Kok ampe karang Romana belum dikasih juga. Karena tadi bisa jadi menurut Allah itu bukan yang terbaik buat kita. Begitu Bang Budin. Jadinya kagak nyesel, jadinya nyesel doa lama-lama kagak ada yang cair pisan. Ngamalin zikir lama-lama, wirid lama-lama kagak ada yang tembus pisan. Enggak nyesel jadinya. Apa Mas Pras?
Hah? Jangan kayak Bang Rijal. Begitu seminggu wirid kagak ditembus, berhenti dah wiridnya. Kan dalam doa yang tidak diberikan, tidak dicairkan oleh Allah, itu ada 3 hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Ada 3 hikmah. Di antaranya yang pertama, bisa jadi memang yang kita pengenin nggak dikasih, tapi kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita gitu. Dosa-dosa kita dihapuskan. Yang kita pengenin emang nggak dikasih, tapi dosa kita dihapus gitu. Atau yang kedua, yang kita pengenin emang nggak dikasih oleh Allah, tapi kita diberikan nilai pahala yang besar gitu, dari doa itu. Yang ketiga, bisa jadi Allah simpen, nanti aja ya ngasihnya di akhirat. Taranya sekarang dikasih belum tentu kepake, udah nanti aja begitu. Deh. Gitu. Jadi ada 3 hikmah yang tersembunyi itu. Ketika Allah tidak mencairkan permohonan kita, itu bisa jadi 3 tuh. Atau bisa jadi diberikannya dalam bentuk yang lain tadi tuh. Pokoknya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kadang-kadang kita mintanya rezeki, kita mintanya harta, tahu-tahu dikasihnya sehat, tahu-tahu dikasihnya anaknya pada soleh, anaknya pada berakhlakul karimah, bininya pada nurut. Bisa jadi begitu. Emang yang kita pengenin nggak dikasih. Apa Bang Adi? Ya pada nurut. Hah? Gitu. Bisa jadi diberikan dalam bentuk yang lain. Udah tuh jelas, cukup. Masuk hikmah baru ini. Pendek amat hikmahnya. Tunggu 2 baris. Kiai, nambahin gak Kiai? Cukup. Kiai asli kali? Cukup. Ustaz Tiri? Enggak, Pak Ketua kali? Pak Ketua cukup. Kong Joman, Kong Haji? Cukup udah tuh. Paham semua ini ya? Al-aqwanu zahiruha girratun wa batinuha ibratun. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Al aqwanu zahiruha ghirratun. Alam ini sisi zahirnya itu penuh tipu daya. Alam ini zahirnya penuh tipu daya. Wa batinuha ibratun. Dan sisi batinnya itu penuh dengan ibroh, pelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Maka nafsu itu selalu memandang kepada bagian zahir tipu dayanya. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Dan hati selalu memandang kepada bagian batin ibrohnya.
Jelas? Alam ini bagian luarnya penuh tipu daya dan bagian dalamnya itu ibroh, pelajaran. Nafsu biasanya ngeliat ke bagian luarnya, sedangkan hati itu melihat ke bagian dalamnya. Udah itu, paham? Bang Mak, paham Bang Mak? Belum? Kita terusin dulu ya, biar paham nih akwan itu apa. Al-akwanu hahuna kullu ma yumkinu ayyakuna lin nafsi fihi hazzun min mata'id dunya wa zuhratiha. Al-akwanu hahuna, yang dimaksud akwan di sini atau tadi kita artiin alam ya. Yang dimaksud alam di sini kullu ma yumkinu, semua hal yang mungkin ayyakuna lin nafsi fihi hazzun, bahwa ada padanya jatah untuk nafsu. Semua yang mungkin ada di dalamnya jatah untuk nafsu. Min mata'id dunya wa zuhratiha, dari perhiasan-perhiasan dunia dan kemewahannya. Itu akwan tuh. Atau bahasa kitanya yang namanya akwan itu kepengenan nafsu dari gemerlapnya dunia dan kemewahan dunia. Itu akwan namanya. Jatah-jatah nafsu dari perhiasan dunia dan kemewahannya. Udah tuh, jelas. Jatah-jatah nafsu itu karena nafsu hanya melihat dari sisi zohirnya saja, makanya dia sering ketipu. Karena ngelihat zohirnya doang. Kalau ngelihatnya pakai hati, apa yang dia lihat dari akwan itu pasti yang dia ambil pelajarannya. Apa mau manggut aja, kayak paham aja. Ustaz ini paham itu? Ini jangan main di permukaan. Pak Yusuf. Makanya kita kembalikan lagi. Akwan itu artinya jatah nafsu atau kepengenan nafsu. Makanya untuk setiap orang akwannya masing-masing beda gitu. Akwannya beda. Kalau kayak Bang Emak, tukang dekor, berarti dia akwannya itu banyaknya pasangan. Akwannya tuh. Kalau kayak Bang Tony yang dagang, berarti akwannya banyaknya pelanggan. Kalau sesatiri, akwannya berarti banyaknya jamaah sama banyaknya undangan gitu. Kalau yang seneng mancing berarti akwannya pancingan sama empang gitu akwannya. Kalau yang seneng ngobrol berarti akwannya
tempat ngopi, tempat ngumpul sama teman-teman yang pada nemenin ngopi, itu akuannya. Masing-masing orang akuannya beda-beda. Gitu. Karena masing-masing orang kepengenan nafsunya beda-beda. Kalau kayak saya nggak bakal punya kepengenan buat mancing, nggak bakal punya kepengenan buat ngopi-ngopi di puncak, nggak bakal kalau saya mah. Gitu. Makanya akuan saya beda nanti. Kayak Bang Andi, ya akuannya tentu beda sama Mang Sarip akuannya. Gitu. Pokoknya semua kepengenan nafsu itu namanya akuan. Kepengenan nafsu dari gemerlapnya dunia, dari kesenangan-kesenangan dunia, itu akuan namanya. Nah kalau kita cuma ngelihat dari sisi zohirnya aja, kebanyakan ketipu. Tadi tuh kata orang yang senang mancing, wah itu kalau udah duduk di pinggir empang, apa Yusuf? Biar kata dari pagi sampai ketemu pagi lagi udah bahagia banget buat dia. Karena itu kepengenan nafsunya, akuannya di situ memang. Karena ngelihat zohirnya doang. Coba kalau ngelihat batinnya, ngapain sih ya? Waktu kebuang sia-sia. Coba kalau duduk segitu lamanya dipakai buat wirid, udah berapa ribu yang kita baca. Karena ngelihat batinnya, ngelihat ibrohnya, ngambil pelajarannya. Belum lagi ntar yang nyewa empangnya habis 1 juta 2 juta. Coba ya kalau duit segitu dipakai buat sedekah udah banyak kali pahalanya begitu. Kalau ngelihat pakai batinnya, ngelihat pakai hatinya. Cuma karena nafsu biasanya ngelihat zohirnya doang. Kata orang-orang ini yang bikin kita seneng, bikin bahagia. Abang Andi, Bang Andi emang kepengen nafsunya jalan-jalan ke puncak biar ngabisin duit jutaan, tetep karena emang menurut dia ini yang bikin dia seneng, bikin dia bahagia. Nah, sering ketipu jadinya. Coba kalau ngeliat batinnya, ngeliat pakai hatinya, ambil pelajarannya. Ngapain sih ya? Gitu. Duit habis sekian juta. Di sono yang ngopi, di rumah yang ngopi. Di sono ya tidur, di sini ya tidur. Gitu. Udah mending ngopinya di rumah aja. Kata kalau yang pakai hati ngelihatnya. Tapi kalau yang pakai nafsu ngelihatnya enggak. Tanzuru ila zohiri girrotiha. Dia ngeliat ke bagian zohirnya. Ujung-ujungnya ketipu melulu jadinya. Mak. Ya tadi tuh, kalau yang dunianya dunia dagang, gitu. Enak kali ya, kalau pelanggan pada nggak ngaso-ngaso datangnya, gitu. Setiap saat pelanggan ganti-gantian terus aja datang. Karena dia ngelihat dari sisi zohirnya, nafsunya. Coba kalau ngeliat batinnya, kalau ntar pedagang banyak yang datang jadi capek kita ya, udah dah. Nggak apa-apa, sepi-sepi kok, yang penting masih ada yang datang begitu, nggak ketipu jadinya. Begitu Bang Budin tuh. Nafsu itu karena ngelihat bagian zohirnya, jadi sering ketipunya. Akhirnya banyak ngerjain hal-hal yang sebenarnya nggak ada nilainya, sia-sia. Kalau ngelihatnya pakai hati, pasti yang diambil pelajarannya. Semua yang mungkin ada jatah nafsu di dalamnya dari perhiasan dunia dan kemewahannya, itulah namanya akuan. Dan tadi setiap orang akuannya beda-beda jadinya. Tergantung kehobiannya, tergantung kepengenan nafsunya apa.
Iya. Itu tahu dengan ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang penuh tipu daya. Wa hiya ra'iqatu zahiri qabihatul batini. Dan dia itu indah dari sisi zahirnya tapi buruk dari sisi batinnya. Ya tadi tuh kata dia mah ya ini yang bikin dia bahagia, kata dia ini yang bikin dia senang. Dari sisi zahirnya iya, tapi dari sisi batinnya jauh. Mang Pudin lagi nyekek botol gitu, kata dia enak tuh ngeplay, nggak kepikiran apa-apa. Tapi batinnya itu jelek gitu. Bukan malah bahagia, malah bikin dia sengsara gitu batinnya. Apanya? Bukannya bertentangan Mang Pudin. Tahu semangka? Semangka itu luarnya hijau, dalamnya merah gitu tuh. Kehidupan dunia ini kalau kita ngelihat sisi luarnya doang, kelihatannya emang penuh kenikmatan gitu. Kalau ngelihat luarnya doang, tadi tuh jalan-jalan kelihatannya enak, seneng, bahagia, gitu. Mancing kelihatannya enak, seneng, bahagia, main sama empuan kelihatannya seneng, bahagia, gitu. Apalagi main bola, pokoknya berbagai macam kehobian dan kesenangan kelihatannya emang bikin bahagia kelihatannya. Tapi kalau mau kita dalamin lagi, ya semuanya itu kan karena kita ngikutin nafsu, ya berarti aslinya jelek sebenarnya gitu Bang Pudin. Kelihatannya menyenangkan, kelihatannya membahagiakan, girang kita, tapi aslinya jelek. Karena tadi banyak waktu yang terbuang sia-sia, banyak uang yang terbuang sia-sia gitu. Makanya jelek jadinya. Dari zohirnya cakep kelihatannya, dari zohirnya enak, seneng kita. Bang Yani kan begitu kalau udah di tempatnya karaoke gitu. Sampai lupa daratan kan, lupa daratan gitu. Kata dia seneng, padahal aslinya jelek. Coba kalau waktu segitu banyaknya dipakai ngaji, udah pada pinter kali, begitu. Makanya batinnya jelek jadinya. Tampilan zohirnya indah, tapi batinnya buruk. Gitu Bang Pudin. Bukannya bertentangan, bukan. Dunia ini, kehobian ini, memang secara kasat mata dari luar kita lihat cakep, indah, bikin kita seneng. Abang Mak, Bang Mak ngumpul sama temen-temennya malam-malam ngopi, ketawa, cekakak, cekikik gitu. Kata dia seneng, padahal batinnya aslinya jelek. Ngabisin waktu dari jam 9 sampai jam 3. Habis waktunya nggak ada manfaatnya gitu. Coba kalau dipakai wirid udah berapa ribu gitu. Cuma kan begitu Bang Yani ya. Kalau wirid mah nggak kuat kan. Kalau ngopi mah kuat gitu. Luarnya memang kelihatan cakep, bikin kita seneng, bikin kita bahagia luarnya. Tapi batinnya jelek. Apa mantap? Itu namanya akwan tuh.
luarnya kelihatan cakep tapi batinnya jelek. Kamakila, sebagaimana ada yang berkata, ala wajhi mayyin mishatun min malahatin wa tahta thiyabi al-aru laukana badia. Ala wajhi mayyin, pada wajah seorang perempuan yang bernama Mai. Ada Mai di sini. Mai Sarah, Mai Suri. Pada wajah seorang perempuan yang bernama Mai, mishatun min malahatin, terlukiskan keindahan dan kecantikan. Dipakai mau begini nih buat ngerayu. Ala wajhi mayyin mishatun min malahatin, pada wajah seorang perempuan yang bernama Mai terlukiskan kecantikan dan keindahan. Wa tahta thiyabi al-aru laukana badian, tapi di balik bajunya terdapat borok kalau saja itu muncul. Apaan? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Hah? Kebungkus. Kata kita lagi cakep aja, mukanya mah cakep. Ini kisah ini dulu ada penyair pujangga. Dia cinta kepada Mai. Nggak pernah ketemu tuh orangnya. Cuma yang nyampe syair-syairnya doang. Sampai Mai itu jatuh cinta juga, memujinya karena keindahan syairnya. Padahal belum pernah ketemu. Pas ketemu orang yang bikin syair kayak Ustaz Satiri, tadinya cinta jadi berbalik gedeg. Gini kan orang begitu ya. Syairnya mau pada cakep-cakep, orangnya ternyata. Makanya si penyair bikin dah syair begini. Ternyata Mai wajahnya doang ya cantik, sifatnya segitu jeleknya begitu. Begitu satu awalnya. Mukanya doang cantik. Apa mau dia? Ya ketipu kan? Apa Pak Yusuf? Iya, kehobian kita, kesenangan-kesenangan dunia ini kayak Mai itu. Mukanya sih cakep, kalau kita lihat sekilas cakep. Itu bikin kita seneng kok, bikin kita girang kok, bahagia kok. Cuma bahagia, kebahagiaan yang semu gitu. Karena lagi-lagi kebahagiaan di dunia itu kebahagiaan yang semu. Kita ngikutin kehobian kita, paling senengnya berapa saat doang. Mantap. Senengnya berapa saat doang. Orang jalan-jalan ya tetap aja senengnya paling pas lagi jalan-jalannya doang. Ntar pas pulang puyeng lagi, duit habis, badan capek. Apa Ustaz? Gitu. Jadi ini saya punya pengalaman yang ini nih, tapi ini perempuan tuh kelihatan cantik, rambutnya digini nih, cakep gitu. Cantik itu relatif Pak Yusuf. Kamu kok selalu rambutnya digini katanya indah, coba ada ke atas, tahu matanya sebelah buta. Iya. Ya itulah kesenangan dunia begitu. Kalau kita cuma lihat permukaannya doang, kelihatannya resep, menyenangkan. Kalau ngelihat permukaannya doang, tapi coba lihat batinnya, lihat di balik itu. Kita ambil pelajaran darinya. Kita ngabisin waktu sekian jam
Padahal umur kita cuma sekian. Kita ngabisin duit sekian juta cuma buat menuhin kehobian kita, kesenangan kita. Coba kalau itu kita pakai buat ibadah, waktu kita pakai buat ibadah, duit kita pakai buat ibadah. Gitu. Makanya kalau ngeliat ke batinnya, ke bagian batinnya jadi pelajaran buat kita. Gitu. Udah tuh jelas. Wa tahta thiyabi al-aru. Tapi di balik bajunya terdapat borok. Laukana badia. Kalau saja itu muncul. Cuma sayangnya karena kita ini kemarin masih banyak dikendalikan oleh nafsu kita, masih kalah sama nafsu kita. Ujung-ujungnya yang kita ikutin, yang kita lihat bagian zohirnya doang. Ya tadi tuh. Gitu. Apa mak? Karena ngelihat bagian zohirnya doang. Makanya kadang-kadang ada orang yang demi kehobiannya gitu, ngabisin duit puluhan juta, ratusan juta itu nggak berasa. Kayak kemarin waktu banyak yang pada lagi musim sepeda, gitu. Orang buat demi ngikutin kehobiannya beli sepeda sampai yang ada yang puluhan juta, ratusan juta, tibang sepeda doang. Gitu. Ada yang hobinya motor, ngabisin jutaan, puluhan, ratusan juta buat modif motornya. Bang Andi buat modif motornya beli lampu sampai 8. Gitu. Dipasang di motornya gitu. Apa mantap? Demi kehobiannya gitu. Yang senang mancing beli joran sampai juta-jutaan gitu. Yang senang mancing gitu. Bang Yani senang mobil gitu. Modif mobilnya, beli mobil padahal kagak dipakai, disimpan-simpan doang buat koleksi. Demi kehobiannya. Padahal kalau lihat batinnya, ya buat apa sih? Coba kalau duit segitu banyaknya buat sedekah, udah banyak kali pahalanya. Bang Budin. Apa Bang Haji? Macet. Ya itulah kalau kehobiannya begitu. Kehobian. Itu namanya akwan. Pokoknya semua hal yang di dalamnya terdapat kepengenan nafsu dan jatah-jatah nafsu itu sebetulnya akwan. Nah akwan itu memang secara zohir terlihat menyenangkan, terlihat indah. Tapi kalau dilihat batinnya, qobihah, jelek, buruk. Selama kita masih mandang pakai nafsu, ngikutin kepengenan nafsu, ya kita akan terus tertipu. Tapi kalau kita ngelihatnya pakai mata hati, pakai hati kita ngelihatnya, nggak akan ketipu. Yang ada kita ambil pelajarannya. Apanya? Karena ketutup sama nafsunya Mang Pudin. Ongkoh kagak ngaji. Yang ngaji aja masih kalah sama kehobiannya kadang-kadang gitu. Apalagi yang kagak. Oh no, kayak saya punya saudara Azka beli action figure gitu. Kapal-kapalan cuma buat dipajang doang sampai ratusan ribu gitu. Buat kehobiannya beli boneka-bonekaan tuh, patungan-patungan kartun disimpan buat kehobiannya beli ratusan ribu gitu. Padahal kalau dipikir coba dibeliin makanan kenyang kali begitu.
Tapi buat kehobian orang rela gitu, ngabisin jutaan rela. Tapi kalau di sini mah nggak ada ya yang punya kehobian ya. Nggak. Lagi ngaji. Ya orang kalau seneng ngopi, punya hobi ngopi, ngopi di mana aja, kagak betah itu ngopi di rumah yang pakai sasetan 3.000-an, nggak betah. Ngopi maunya yang 50.000, tempatnya juga mewah. Gitu. Apa Bang Gis? Kagak mau dia ngopi pinggir jalan yang apa di depan warung bubur, kagak mau dia. Gitu. Yang 5.000-an kagak mau. Apa dia? Iya. Ya kalau kehobian kan begitu. Hobi makan kemana aja nyari makanan yang enak, restoran kagak mau yang pinggir jalan, maunya yang mewah restorannya. Itu hobi makan. Apa dia? Rest area masih mending itu mah. Itu kopi yang Starbucks. Mana bikin mules doang kan gitu. Udah tuh. Dibela-belain tuh. Karena menurut dia, menurut nafsunya itu menyenangkan buat dia. Karena begitu jadinya. Ketipu sama bagian zohirnya. Padahal mah ono kopi ya ini kopi begitu. Ono ya item ini ya item. Kata kita tapi nya itu mah kata kita. Yang mudah-mudahan Ustaz Satria enggak kena yang begituan. Ya mungkin diantara kita ada yang dulu seneng main futsal, sampai koleksi sepatu futsal. Ada yang seneng main badminton, sampai koleksi itu raket, beli lagi. Ya banyak dah pokoknya, macam-macam kehobian. Apa Mas Pras? Punya hobi apa dulu Mas Pras? Nyelot. Nyelot bukan hobi, bukan. Apa? Futsal. Ya. Punya berapa sepatu di rumah? Digade-gadein. Betul. Ya begitulah. Kalau kita ngikutin nafsu kita ya begitu, ketipu melulu. Padahal kalau dipikir coba dibanding kita beli itu kita pakai buat sedekah, buat ngasih bini kita. Bahkan kadang-kadang kalau orang yang udah saking gila sama kehobiannya, bininya mah di rumah nafkahnya kurang, duitnya malah habis buat kehobiannya. Apa dong Budin? Iya biarin kata dia mah, biarin aja. Itu kehobian tuh, itu akwan namanya. Pokoknya semua yang ngikutin kepengenan nafsu dan jatah-jatah nafsu itu sebetulnya akwan. Gitu, akwan. Kalau kita ngelihat pakai nafsu kita pasti akan ketipu. Makanya lihatnya pakai hati. Coba ditimbang lagi. Ini nanti ada untungnya nggak buat kita di akhirat kalau kita begini. Ada manfaatnya nggak buat kita di akhirat nanti. Gitu. Kalau kita nimbangnya pakai hati, insya Allah nggak akan ketipu. Yang ada malah ngambil pelajaran, ngambil ibroh jadinya. Daripada
duit sekian juta kita pakai buat beli hal-hal yang nilainya kurang, mending manfaatin buat yang lain gitu jadinya, ngambil ibrohnya. Daripada beli HP iPhone yang sampai 20 juta. iPhone berapa Bang Andi? Tahu aja merek aja. Kalau buat orang kaya sebutannya iPhone Pro Max. Kalau kita sebutannya iPhone Pro Mah. Kalau punya iPhone nahan lapar mulu jadinya. iPhone ya Bang Andi ya? Apa iPhone? iPhone mono jadi ramat iPhone. Lah jam berapa ini? Jam 12 pas. Udah jam 3. Jelas itu. Pak Ketua namanya nggak cukup. Bang Mak cukup. Yang mana? Anugerah. Yang anunya siapa gerah? Allah memberikan anugerah kepada siapapun yang Allah mau. Mm. Orang soleh, orang yang nggak soleh, orang yang ibadah, orang yang nggak ibadah. Mm. Nah kalau anugerah itu dikasih sama orang yang nggak ibadah, termasuk dibilang anugerah juga atau gimana? Semuanya pemberian Allah. Cuma kalau dikasih buat orang soleh mah nanti di akhirat kagak ditanyain. Kalau dikasihnya buat orang yang kurang soleh atau yang badar nanti disuruh ditanyain. Kalau orang yang takwa yang nerimanya nggak dihisab. Kalau orang badar yang nerima nanti disuruh dihisab. Begitu Bang Mak. Semuanya pemberian dari Allah. Gitu. Kalau orang yang baik yang nerimanya insya Allah tidak dihisab. Kalau orang yang badar yang nerimanya dihisab. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Nanti kamu akan dipertanyakan tentang nikmat-nikmat yang kamu terima. Gitu. Semuanya pemberian Allah. Gitu. Makanya jangan aneh kalau misalkan ada ini orang Islam tapi romannya kehidupannya masih kekurangan. Ono ada non Islam tapi kok hartanya melimpah gitu. Ilok ini doa yang Islam kagak manjuran doa dia kan begitu. Karena tadi lagi-lagi Allah memberikan anugerahnya pemberiannya kepada siapapun yang dia mau. Cuma bedanya kalau dikasih ke orang yang baik mah insya Allah nggak dihisab gitu. Tapi kalau yang kurang baik yang terima nanti dihisab. Begitu Mak. Bedanya gitu doang. Gitu. Jadi kalau orang soleh mah berdua dihisab ya. Iya. Sama kayak kemarin waktu saya jelasin di mana itu. Kalau duit kita kasih buat kita pakai buat nafkahin istri, buat jajan anak, buat jajanin temen itu nggak dihisab gitu, karena bernilai baik. Tapi kalau dipakai buat hal-hal yang kayak tadi tuh buat kehobian itu nanti dihisab gitu, ditanyain. Apa Bang Tony? Jelas tuh Bang Mak ya? Cukup? Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.